Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Masjid adalah salah satu pemenuhan kebutuhan spiritual, bukan hanya sebagai tempat beribadah, tetapi juga merupakan pusat kegiatan sosial kemasyarakatan. Seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa masjid adalah tempat untuk menyebut nama-nama Allah sebagai tempat umat Islam untuk berzikir, tempat beriktikaf, tempat beribadah, pusat pertemuan Islam untuk membicarakan urusan hidup dan perjuangan. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, baik dari segi teknologi maupun ilmu pengetahuan, jumlah masjid terus bertambah sejalan dengan meluas dan majunya peradaban Islam. Pembangunan masjid berlandaskan iman kepada Allah. Setelah dibangun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar masjid dibina dan dimakmurkan sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 18. Artinya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun. Perkembangan Islam di daerah Bengkulu Selatan tak lepas dari peran tokoh agama lokal yang berdakwah dan mendirikan pendidikan agama Islam dan tempat ibadah. Tradisi dan syariat menjadi bagian penting tak terpisahkan bagi kehidupan masyarakat di daerah ini. Bagaimana perkembangan Islam dan tempat ibadah di Kabupaten Bengkulu Selatan? Mari ikuti saya dalam Jejak Islam. Masjid-masjid di Indonesia pada zaman Madia atau zaman perkembangannya Islam, ada beberapa hal yang menarik perhatian dan menjadi corak yang khusus, yaitu pertama adalah atapnya yang berupa atap tumpeng yang tersusun. Semakin ke atas semakin kecil, sedangkan tingkatan yang paling atas berbentuk limas, yang jumlahnya biasanya ganjil. Kedua, awalnya tidak ada menara. Bila mana muazin menyerukan azannya, dilakukan dengan pemukulan beduk. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam. Di sanalah hablum minallah dan hablum minannas terwujud dengan sangat jelas. Selain menjadi tempat beribadah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah masjid juga menjadi perekat sosial di kalangan umat muslim, terutama masyarakat yang berada di sekitar masjid tersebut. Masjid Rukis adalah sebuah masjid yang terletak di simpang 3 Rukis, dan di sebelah kanan masjid
terdapat sebuah danau kecil yang merupakan salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi masyarakat setempat dan sekitarnya. Dan sebelah kiri masjid ini berbatasan dengan rumah warga, sedangkan bagian belakang perbatasan dengan perkebunan. Dan di bagian depan masjid yaitu Jalan Raya Kota Mana. Masjid Rukis dibangun secara swadaya masyarakat yang dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat Rukis. Untuk lahan pembangunan masjid ini merupakan tanah wakaf dari Kiai Haji Abdul Rauf yang merupakan salah satu penggagas pembangunan masjid dan ke-6 orang lainnya. Kemudian diteruskan oleh keturunan dari ketujuh pelopor tersebut dan masyarakat Rukis. Bapak Iwan Satria, Ya, Bapak sekarang sebagai Ketua DKM Masjid Rukis ya Pak ya? betul. Rukis Mana? Sejak kapan Bapak? Saya sejak tahun 2019. 2019. Jadi berhubung dulu ada pergantian pengurus, maka sejak tahun 2019 saya yang menggawangi Masjid Rukis ini. Bapak yang menggawangi masjid Iya. ini. Nah, Bapak tadi Julia penasaran banget di perpustakaannya karena masjid ini juga tersedia perpustakaan Iya, ya. betul. Julia ada membaca buku sejarah berdirinya Masjid Rukis Mana ini. Mungkin bisa diceritakan Bapak bagaimana sih sejarahnya? Masjid Rukis Mana ini didirikan pada tanggal 28 Agustus 1936 berdasarkan statuten yang ditinggalkan oleh pengurus masjid sebelumnya. Iya. Jadi atas dasar itu maka kami tetapkan bahwa berdirinya Masjid Rukis ini tanggal 28 Agustus 1936. Untuk tanggal berdirinya Iya, ya. tanggal Tapi tadi berdirinya. juga Julia lihat ada Iya. foto-foto seperti surau. Tentunya itu sudah ada sebelum tanggal berdiri ya Pak? Oh ya, dulu berdirinya belum dalam bentuk masjid, masih dalam bentuk surau. Tentunya kalau kita masih kecil dulu, surau itu tempat anak-anak ngumpul. Artinya memang ada amanah yang hingga hari ini masih terus dijalankan ya Pak? Insya Allah akan selalu dijalankan. Akan selalu dijalankan. Nah Bapak, dari Masjid Rukis Mana ini sendiri ada berbagai kegiatan tentunya yang menjadi khusus dan khas di masjid ini. Iya betul. Itu apa aja Pak? Jadi untuk Masjid Rukis ini setiap subuh itu kita melakukan taklim. Taklim. Jadi setelah habis sholat subuh kita taklim dengan penyampaian beberapa hadis pendek gitu. Jadi sebelum para jamaah pulang, mereka mendengar dulu tausiah dari para pengurus di sini. Gantian sifatnya pengurus di sini. Bapak, Ya. Julia ingin lihat-lihat lagi ke dalam. Boleh. Nanti ada apa aja, Julia ingin Boleh. melihat lebih dalam lagi. Masjid Rukis merupakan salah satu masjid bersejarah yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Masjid ini dari awal dibangun sampai sekarang sudah beberapa kali mengalami perbaikan dan renovasi. Sehingga wujud dan bentuk bangunan Masjid Rukis sekarang ini sudah dikatakan modern. Karena unsur gaya bangunan lokal sudah tidak dipakai lagi. Bapak, ini ornamennya apakah ada cerita-cerita tersendiri sih Pak di balik ornamennya? Oh benar. Dulu Masjid Rukis ini merupakan bantuan dari Yayasan Muslim Amal Bakti Pancasila. Jemaah Masjid Rukis Kecamatan Kota Mana aktif mengikuti kuliah subuh. Setiap hari, puluhan jemaah mengikuti kuliah subuh
yang dibuka panitia. Rentang kuliah subuh sekitar 1 jam, yakni 30 menit sebelum sholat subuh dan 30 menit sesudahnya. Karena antusias jemaah yang tinggi, sehingga tercetuslah ide program kuliah subuh. Dalam kuliah subuh ini, kegiatan tidak hanya sebatas mengaji dan mendalami Al-Quran, tapi juga ada bimbingan moral demi terwujudnya akhlak yang baik. Sementara untuk pengisi materi itu langsung dari ustaz yang ditunjuk oleh panitia. Tidak hanya kuliah subuh, kegiatan yang dilakukan di masjid ini setiap subuh Jumat. Pengurus membagikan santunan kepada orang-orang yang membutuhkan melalui ATM beras yang mereka kelola. Nah, Bapak Sony, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Bapak selaku koordinator Pengelolaan infak melalui ATM beras. infak melalui ATM beras. Nah, Bapak jadi penasaran sih Pak, pengen tanya karena Bapak juga sebagai pengelola ATM beras ini yang termasuk dalam infak dan juga sedekah ya Pak ya. Nah, sebetulnya gimana sih Pak pengelolaan infak dan sedekah di Masjid Rukis ini? Alhamdulillah kami di Masjid Rukis memperoleh para donatur yang terbuka hatinya untuk membantu kaum duafa. Jadi kami mengelola distribusi beras melalui mesin ATM beras yang pada awalnya dibantu oleh salah satu BUMN yang ada di Indonesia. Nah, ini Julia pengen lihat langsung ATM beras Boleh, seperti mari. apa? Boleh kita lihat ya Bapak? Boleh. Mari. Untuk display kita juga, Untuk display juga ya Pak? untuk display membukakan hati para calon donatur. Oh iya, sekaligus mengetuk, membuka hati ya Pak ya? Luar biasa sekali. Nah, ini dia. Luar biasa. Nah, ini unit ATM beras yang saya ceritakan. Jadi kalau untuk prosesnya mungkin ada nanti bentuk kartu yang ada ICC ID ditempelkan di sini. Cukup ditempelkan, Ditempelkan saja. saja, nanti beras akan keluar di sini. Baik, berarti memang posisinya beras memang sudah disiapkan Sudah di dalam disiapkan di tabung. dalam. Sudah kita masukkan. Itu berarti untuk klasifikasi penerimanya, penerima bantuan beras ini seperti apa sih Pak? Jadi pendekatan awal kita adalah membantu kaum fakir miskin dan duafa yang ada di sekitar lingkungan masjid kita. Jadi kita di sini kebetulan ada 4 RT yang di lingkungan masjid kita. Kita saring minta ya, karena yang lebih mengenal warganya tentu RT-nya kan. Jadi kita minta dengan kepala rukun tetangganya untuk memasukkan nama-nama. Tidak semua nama bisa kita terima, artinya kita juga mengadakan seleksi. Jadi seperti kriteria fakir miskin, duafa, anak yatim. Nah, itu kita seleksi mana yang memang benar-benar membutuhkan bantuan di kemampuan kita pada saat sekarang, karena kemampuan kita kan seperti yang sudah saya ceritakan tadi, pada saat ini kita hanya mampu untuk 20. Bukan berarti tidak pengen lebih, tapi karena saat ini. Jadi dari klasifikasi itu kita mampu 20 dari warga sekitar sini. Nah, masing-masing warga penerima itu menerima lebih kurang 2,4 kilo. 2,4 kilo. 2,4 kilo kontinu per minggu yang sudah kita mulai dari tanggal 9 Februari kemarin 2024 yang dikelola mandiri. Alhamdulillah sampai dengan hari ini masih terus berlanjut. Masih terus berlanjut setiap minggunya. Setiap minggu, Dan setiap untuk Jumat pagi. Setiap Jumat pagi. Setiap ya, Jumat Pak? pagi. Dan itu untuk data penerimanya selalu diperbarui ya Pak ya? Kita Memastikan. setiap 6 bulan nanti kita akan mengadakan pemeriksaan ulang. Artinya ya taraf ekonomi orang kan berubah. Jika memang meningkat maka kita mungkin akan menaikkan. Baiklah Bapak Sony, terima kasih informasinya. Semoga sehat selalu ya Bapak. Amin. Saya juga mudah-mudahan melalui media ini
akan lebih banyak orang yang terketuk pintu hati. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari Bapak, Mari, mungkin kita bisa lihat-lihat ke sana. boleh. ATM beras ini dikelola melalui infak dan sedekah dari warga sekitar atau warga yang singgah beribadah di masjid ini. Tidak hanya pembagian infak dan sedekah, para pengurus juga menyediakan makanan yang disajikan untuk jemaah. Salah satu langkah untuk menjaga silaturahmi sesama umat muslim yang ada di sekitar masjid ini seperti membentuk majelis taklim, pengajian anak-anak, dan Jumat berkah seperti apa yang telah mereka lakukan. Semangat dan kebersamaan para anak-anak dalam belajar Al-Quran ini luar biasa, karena mereka sadar ilmu agama sangat penting dalam menghadapi permasalahan yang ada pada saat ini. Tak hanya tempat anak-anak belajar Al-Quran, para pengurus di sini juga menyediakan tempat belajar bagi kaum bapak dan ibu yang ingin memperdalam ilmu agama dan bacaan Al-Quran. Kedudukan media dalam dakwah sejajar dengan kedudukan dakwah itu sendiri. Kaidah fikih menyebutkan bahwa jika sebuah kewajiban itu tidak akan terrealisasi dengan baik kecuali dengan menggunakan sarana, maka pemilihan dan penggunaan sarana itu hukumnya menjadi sama-sama wajib. Para pengurus Masjid Rukis turut berdakwah menyebarkan agama Islam. Para pengurus masjid ini juga menggunakan media teknologi untuk menyiarkan tausiah dan kegiatan-kegiatan masjid agar dapat dinikmati oleh masyarakat di luar Kabupaten Bengkulu Selatan. Halo Ustadz Chandra, bagaimana Ya, kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah. Nah Ustadz Chandra selaku Imam 3 di Masjid Rukis Mana ini ya Ustadz ya? Iya, iya. Sekaligus juga bagian pengelola teknologi untuk pengembangan iya. teknologi di masjid ini ya Iya, Ustadz? teknologi informasi. Informasi. Nah Iya. mungkin bisa cerita sedikit Ustadz, tadi Julia lihat ada media informasi yang itu sudah ditampilkan melalui televisi, Iya. juga ada siaran langsung Secara langsung ya. untuk tausiah dan berbagai kegiatan. Mungkin bisa Iya. diceritakan Ustadz? Iya. Terkait dengan media informasi ini kan berkembangnya zaman sekarang, kita wajib mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi untuk media dakwah sekarang ini tidak monoton di media konvensional gitu. Jadi kita coba mengembangkan ke media sosial kayak di Facebook, YouTube, dan Instagram. Kenapa sih Ustadz tujuannya? Karena kan ini jarang sekali masjid-masjid yang memang melakukan seperti halnya siaran langsung tadi Iya. melalui media sosial ya. Iya, Itu iya. kenapa sih tujuannya Ustadz? Ya, karena gini, jamaah Masjid Rukis ini tidak sekedar ya di sekitar Masjid Rukis. Karena banyak jamaah di sini ini ada yang merantau, ada yang mungkin di luar ini area ini gitu. Jadi kadang mereka tuh ingin melihat apa sih kegiatan Masjid Rukis itu sehari-harinya apa gitu. Jadi dari situ mulailah tergerak kita dari DKM, dari para pengurus sekalian tuh kita coba mengembangkan dakwah melalui media informasi kayak media sosial gitu. Ya, Terima silakan. kasih Ustadz Chandra, Yuk, semoga sama-sama. sehat selalu. Iya. Mari. Yuk. Teknologi dakwah Islam dapat dimaknai suatu usaha untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja dan aktivitas dakwah. Usaha tersebut dapat dilakukan melalui penciptaan, penggunaan, pengaturan proses dan sumber daya teknologi.
Islam adalah agama yang menuntun agar manusia secara individual maupun kelompok menjadi manusia yang baik, berakhlak dan berbudi luhur agar mencapai apa dari tujuan agama itu sendiri. Nah, pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana perkembangan Islam di Masjid Rukis Mana. Saat ini kita pindah ke lokasi berikutnya, yaitu Masjid Al-Manar, yang merupakan salah satu pusat peradaban Islam di Kabupaten Bengkulu Selatan. Halo Bapak Gustian, bagaimana kabarnya Bapak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Bapak, ini Julia kesini melihat Masjid Al-Manar, salah satu pusat peradaban Islam di Kabupaten Bengkulu Selatan. Ini masjid tertua ya Pak ya. Julia penasaran, boleh ya Pak kita ngobrol-ngobrol sebentar? Boleh, silakan. Boleh. Nah Bapak, ini masjid sejak tahun berapa ya Pak ya? Kalau kita nggak juga tahu jelasnya, tapi dipikirkan tahun 18-an. Kayaknya sebelum zaman Belanda juga nggak tahu ya gimana. Tapi kalau menurut apa saya pernah dari kecil setelah di sini kan, bapak saya cerita bahwa bapaknya, kakeknya bapak saya di sini juga. Waduh, berarti sudah lama sekali ya Pak tapi ya? bentuknya masjid ini kira-kira itu tahun berapa tuh? Tahun 1900-an dibentuk lagi kan kayaknya. Tapi udah berapa kali mengalami perubahan masjid ini. Dari awalnya sebuah langgar kecil, kedatangan Syekh Muhammad Amin ke Bengkulu Selatan ini menyebarkan agama Islam. Dulunya penduduk masyarakat sini kan masih namanya itu animisme lah gitu kan, nggak terlalu, belum mendengar siar Islam itu. Dengan kedatangan beliau, Syekh Muhammad Amin mengajarkan sholat, syariat, tarekat dan macam-macam. Di sini mereka, jadi Syekh Muhammad Amin dianggap cikal bakal agama Islam mungkin di mana Bengkulu Selatan ini ya, di mana Bengkulu Selatan ini. Jadi untuk menghormati beliau, maka beliau dikuburkan di sini. Kita bisa lihat ke makam Bapak, jadi Boleh. penasaran sekali. Mari. Bapak. Masjid Rukis dan Masjid Al-Manar merupakan wajah dari pusat peradaban Islam di Bengkulu Selatan. Seiring berjalannya waktu, Islam terus berkembang dan memberikan pengaruh besar terhadap aspek sosial dan budaya di daerah ini. Memahami perkembangan Islam di Bengkulu Selatan bukan hanya menambah wawasan kita tentang dinamika keagamaan di Indonesia, tetapi juga memperkaya pengetahuan kita tentang bagaimana agama dan budaya dapat berkembang dan berjalan dengan harmonis melalui interaksi dan integrasi masyarakat multikultural. Sampai jumpa di Jejak Islam berikutnya.